Puji nama Tuhan bila mana pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan lindungi, Tuhan sertai selama istirahat kita semalam, dan pagi hari ini diguyur gerimis-gerimis cantik ya. Tapi nggak apa-apa, kita tidak hilang semangat kita untuk beribadah, tidak hilang sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin yang di belakang bisa lebih merapat ke depan aja supaya ini cuacanya rada sendu, terus dingin, agak-agak gimana gitu kalau renggang-renggang gini ya. Bisa mungkin maju 3 atau 4 bangku ke depan merapat supaya nanti teman-teman kita atau Bapak Ibu Saudara yang masih dalam perjalanan bisa langsung mengisi bangku di belakang begitu ya. Dimohon bantuannya untuk penerima tamu bisa mengarahkan jemaat untuk agak maju ke depan 3-4 bangku. Baik, mari kita akan melihat warta gereja kita dari lembar yang sudah dibagikan sebelumnya saat kita datang. Yang pertama, info Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah Minggu 12 Februari 2023. Yang pertama, Gembala Sidang dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan menyampaikan firman Tuhan kepada Dr. Andes Alisandre Waruwu, MTH, dalam kebaktian pagi 1, dan kemudian yang kedua Bapak Yohanes Wijaya STH MM dalam kebaktian pagi 2. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak bersama dengan keluarga. Kemudian yang kedua, mari mendoakan gembala sidang kita dan panitia PI. Saat ini ada pelayanan kunjungan di GBI TPW Brebes. Doakan perjalanan pulang kembali ke Jakarta siang ini. Kemudian yang ketiga, mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara anggota panitia perancang gereja akan bermusyawarah dengan agenda penyusunan program dan anggaran 2023 pada hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Karena itu mohon kehadirannya. Yang keempat, Persekutuan WBI akan mengadakan persekutuan secara online via Zoom pada hari Jumat 17 Februari 2023 jam 19 atau jam 7 malam dengan tema Berdoa Seperti Yesus, diambil dari Nats Alkitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Pembawa renungan Pendeta Muda Juniaman Zaluku, MC Ibu Jenny Hutagalung. Kemudian mari seluruh kaum wanita bergabung dalam persekutuan ini. Selanjutnya WBI BPD DKI Jaya Banten mengundang para wanita baptis dalam acara persekutuan dan hari doa PI Baptis Indonesia pada hari Sabtu 18 Februari 2023 jam 10 pagi bertempat di GBI Jatinegara, Jakarta Timur. Bagi yang ingin mengikuti persekutuan ini bisa mendaftar ke Ibu Yunita atau Ibu Esther Swarni. Terima kasih. Kemudian Bazar PKMB telah dimulai hari ini. Sudah terlihat ya pas datang, terus ada yang berjejer sana. Nah tuh Bazar PKMB tuh. Nah ini dalam rangka penggalangan dana untuk kegiatan nasional IBYC, Indonesian Baptist Youth Conference. Karena itu mohon jemaat mendukung melalui membeli makanan yang disediakan dalam bazar tersebut. Kemudian untuk laporan keuangan gereja selama 1 minggu ini bisa dilihat di halaman selanjutnya. Kemudian untuk laporan-laporan lainnya, kehadiran dan
info jadwal pelayan kebaktian untuk minggu depan bisa dilihat di halaman selanjutnya. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari mendengar panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. Begini firman Tuhan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari mengambil posisi saat teduh sejenak untuk merenungkan panggilan berbakti ini. Firman Tuhan mengatakan Ia tidak menahan kebaikan karena Ia adalah Tuhan Allah, matahari dan perisai. Pagi hari ini ya Bapa, kami mau menyatakan kebaikan-Mu. Kami mau menyatakan kasih-Mu. Layakan kami ya Tuhan. Persiapkan hati kami, lidah, bibir, telinga kami. Pagi ini ingin memuliakan Tuhan. Mari dengan ucapan syukur kita katakan Allah baik. Dia baik. Dia baik bagi kita. Apapun musim kehidupan kita, Ia baik. Allah baik. Syukur kita katakan Allah baik, Allah baik. Allah baik, Allah undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Apapun musim kehidupan kami, Engkau tetap baik. Kami mau dengan segenap hati kami percaya akan kuasa-Mu. Karena kami yakin dan percaya ya Bapa, kami punya Allah yang besar. Dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terbuka, kami mau menerima kemenangan dari Engkau. Mari kita katakan bersama dengan penuh keyakinan, Ia baik karena kita punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa
Kami bersyukur ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu kami tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, meski dalam keputusasaan, kami punya Tuhan yang besar, yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kami menaikkan ucapan syukur kami ya Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan pada hari ini tidak terhalang oleh karena dosa kesalahan kami. Nyatakan suara-Mu Tuhan lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan seluruh tata cara ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi nih. Sekali lagi, shalom. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua, amin. Kita mau terus bersukacita, kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Pujian ini akan di-medley, mulia namamu Tuhan, di-medley dengan besar di dalamku. Kita mau nyanyikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Jangan jangan duduk dulu, nggak apa-apa. Kita masih berdiri. Kita mau bertepuk tangan, mau mengekspresikan, mau menari-nari boleh. Silakan. Kita pujikan pujian ini bait 1 dan 4. Mulia namamu Tuhan. Kita mulai dari refrennya ya. Dengan penuh sukacita, mulia namamu Tuhan. Mulia
Dipersilahkan duduk kembali. Dari puji-pujian dari awal sampai yang terakhir, semuanya hampir sama. Tuhan kita baik, kita punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu iman kita gak perlu gede-gede, secukup sebiji, biji sesawi. Kita gak perlu gentar, gak perlu takut, karena Dia yang bekerja. Firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam lembah kekelaman? Lembah kekelaman tuh bukan tempat yang kita bisa gitu kan. Di sana isinya putus asa, menyerah, sedih deh pokoknya. Gak ada semangat-semangatnya, optimisnya tuh gak ada. Nah, pas banget. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan dipersiapkan dengan satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Minta Tuhan untuk bekerja lewat pujian ini. Kau
Bapa kami di surga, ketika kami menghadapi lembah kekelaman, aku percaya kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang berkuasa. Aku percaya bahwa kebajikan dan kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kesempatan pagi yang Tuhan berikan hari ini. Kami bersama-sama datang kepada Tuhan dalam penyembahan, pujian penyembahan. Kami boleh bersama-sama datang dalam doa, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Kau akan memberkati kami semua ya Tuhan, supaya hati kami melekat kepada Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan ya, luar biasa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketika setiap orang menghadapi kehidupan yang kelam, saudara. Ketika saya dan saudara menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan, bahkan mungkin kita berkata udah nggak ada jalan. Rasanya hidup kita berat jalan ini. Nah, saudara, ketika saya membaca Mazmur 23 ini luar biasa. Memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Memberikan makna yang dalam kehidupan kita. Kita buka dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka firman Tuhan ini. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat ke 6. Kita akan baca silih berganti firman Tuhan ini. Dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat ke-6. Saya akan bacakan yang ganjil, nanti Bapak Ibu ayat ke-6, demikian seterusnya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat ke-6 berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, saya tertarik, saudara, mengapa Daud menggunakan sebutan Tuhan adalah gembalaku. Nah, di dalam perjanjian lama ada banyak sebutan tentang Tuhan. Kurang lebih ada sekitar 10 atau 12 sebutan tentang Tuhan, tentang Allah di dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah Eye Asher Eye, aku adalah aku. Lalu Yehovah Jireh, apa saudara? Tuhan akan mencukupi atau Tuhan mencukupi. Lalu ada Yehovah Mekadiskem, Tuhan yang menyucikan. Yehovah Nisi, Tuhan adalah panjiku. Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Nah, saudara, ada lagi sebutan Allah dalam perjanjian lama, Yehovah Sebaut, Tuhan bala tentara. Yehovah Shalom, apa saudara? Tuhan sumber damai. Kalau kita selalu bilang Shalom, itu namanya damai, saudara, ya. Yehovah Sama, Tuhan hadir. Yehovah Sikenu, Tuhan keselamatan kita. Dan Yahweh, aku Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang selalu ada. Nah, saudara, kata Yahweh ini sungguhnya
ketika umat Israel mengatakan Tuhan itu dia nggak sanggup, saudara, karena terlalu suci Tuhan, maka dia mengatakan Yahweh. Kalau dalam bahasa Inggris itu mungkin dalam bahasa Inggris itu Lord, L-nya besar, kapitalnya hurufnya besar semua, kapital Lord. Artinya Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang selalu ada. Nah, saudara, dari sekian banyak sebutan Allah, saudara, di dalam Perjanjian Lama, saya menarik bagaimana Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud tidak mengatakan Tuhan adalah Yehova Shalom, tidak. Dia tidak mengatakan Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupi, tapi dia menggunakan kata, saudara, Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara, nah mengapa Daud menggunakan kata Tuhan adalah gembalaku? Dalam bahasa Ibrani itu dikatakan Adonai Roy. Mengapa Daud menggunakan kata Tuhan adalah gembalaku? Nah, saudara, kita tahu bahwa profesi Daud itu adalah gembala, ya. Dia gembala, saudara. Dia gembala kambing domba. Profesi dia dari dia kecil, saudara, seorang gembala. Kerjaannya ngangon kambing domba, saudara. Lalu Daud memiliki skill berperang itu dari pekerjaannya sebagai seorang gembala. Pengalaman hidupnya Daud setiap hari adalah gembala. Nah, saudara, saya ingat Nah, saudara, ketika Goliat menghadapi Daud pada waktu itu, saya mencatat, memperhatikan firman Tuhan. Jadi ketika itu, saudara, Goliat itu menantang Saul. Ketika orang Israel akan berperang melawan orang Filistin itu, Goliat menantang Saul, Raja Saul. Goliat berkata kepada Saul, silakan kamu cari satu tentara Israel untuk melawan aku. 1 lawan 1, kata Goliat. Nah, saudara, ketika Saul mendapat tantangan dari Goliat, lalu kemudian dia datang kepada tentara Israel, tentara terlatih yang dilatih oleh Saul sendiri, saudara. Dia tanya kepada tentara Israel itu, siapa yang berani melawan Goliat? Nah, saudara, jawaban tentara Israel itu tidak ada satupun yang berani lawan Goliat. Karena memang ini permintaan Goliat. Saul berkata, kalau nggak ada yang berani tentara lawan Goliat, siapa yang mau melawan? Lalu kemudian Saul, saudara, menawarkan kepada orang Israel, bukan kepada tentara Israel, tapi kepada orang-orang Israel yang ada di situ. Dia katakan, hai orang Israel, siapakah di antara kamu yang mau melawan Goliat? Nah, saudara, ada seorang anak muda, saudara. Ini tongkat gembala. Saya bikin kemarin tuh. Ini dari pohon jambu. Saya suruh orang minta tolong cariin. Ini mungkin nggak segede gini kali ya, tongkat gembalanya. Ini saudara, berat, saudara, berat sekali ya. Mungkin tongkat gembala nggak seberat ini ya. Nah, saudara, ketika Saul berkata, saudara, adakah di antara orang Israel selain tentara Israel yang terlatih ini yang berani melawan Goliat? Nah, saudara, ada seorang pemuda. Dia berkata, saudara, Daud namanya. Dia berkata kepada Saul, saya mau melawan Goliat. Nah, saudara, Daud itu masih muda. Mungkin segede siapa ya? Masih muda sekali. Mungkin segede Mario kali ya, Pak Dedi ya. Bukan Mario kayaknya. Saudara, Daud memberanikan diri dan berkata kepada Saul, saya yang akan menghadapi Goliat. Nah, saudara, ketika Saul mendengar apa yang dikatakan oleh Daud, saudara, apa dikatakan Saul kepada Daud? Di dalam 1 Samuel 17:33 berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sebab dia, Goliat, sejak dari masa mudanya
telah menjadi prajurit. Nah, saudara tahu itu ada gambar Goliat ya, segede itu tuh Goliat. Mungkin Pak Doni juga kalah besar dengan Goliat. Saya pernah cari saudara, tingginya berapa, beratnya berapa, itu luar biasa, besar sekali. Dan kalau dihitung matematika saudara, satu Goliat bisa mengalahkan 1000 tentara Israel. Satu Goliat saudara bisa mengalahkan 1000 tentara Israel, mana bisa lawan, 1 lawan 1. Nah saudara, Saul tanya kepada Daud, skillmu apa untuk lawan Goliat? Betul saudara? Yang kamu lawan itu bukan orang sembarangan, raksasa dari Filistin. Dia tentara terbaik di Filistin. Mana mungkin kamu mengalahkan Goliat? Nah saudara, apa jawaban Saul? Apa jawaban Daud saudara? Ayat 37 dikatakan, Bapak Ibu boleh membaca ayat 1 Samuel 17 ayat 30 sama-sama ya. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah saudara, skill Daud gembala saudara. Dia punya prestasi luar biasa ketika dia berhasil membunuh singa yang menerkam domba-dombanya. Itu aja skillnya. Ahlinya cuma itu saudara. Dengan tongkat Daud saudara, dia membunuh beruang, bahkan singa yang berusaha untuk menerkam dombanya dengan tongkat ini saudara. Luar biasa. Ada yang mau saya pukul pakai tongkat ini? Ini berat sekali saudara. Jadi saudara, Daud dengan penuh keyakinan, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa ketika domba-domba aku berada dalam bahaya. Aku melepaskan dengan tongkat ini karena aku adalah gembala, saudara. Nah ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Seringkali kita tanya ya, mungkin orang tua sekali suka tanya, kamu mau nikah modalmu apa gitu ya? Kamu mau merit modalmu apa? Skill kamu apa gitu? Seringkali kita bertanya begitu, karena betul di dunia ini selalu dihitung, saudara. Ya. Tetapi saudara, saya melihat bagaimana Daud itu luar biasa. Pengalaman dia sebagai gembala dengan tongkat ini saudara, menjadi skill dia untuk meyakinkan Saul bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. Nah saudara, saya tahu dulu ya berat. Nah saudara, rasanya ini menjadi perenungan buat kita saudara. Daud menganalogikan saudara, profesi dia, pekerjaan dia, skill dia sebagai gembala saudara, dengan Tuhan adalah gembala. Saya melihat luar biasa. Daud saudara menyamakan dirinya. Dia berkata dia memberanikan diri untuk menyamakan diri dengan Allah. Alasan Daud sederhana. Daud meyakini kalau dia sebagai gembala bagi domba-dombanya yang memberi makan, minum, menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar, bahkan dalam bahaya Daud melindungi domba-dombanya, apalagi Tuhan yang adalah pencipta hidupnya. Saudara, Tuhan sanggup menolong Daud dalam segala keadaan, termasuk ketika dalam lembah kekelaman. Nah saudara, rasanya tepat istilah Tuhan adalah gembala dalam hidup kita. Jangan bicara skill saudara. Ketika engkau menghadapi masa-masa sulit, jangan bicara saya punya apa. Jangan bicara itu. Saya punya skill apa. Jangan ngomong begitu. Kita punya gembala yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang mesti kita lakukan saudara ketika kita berada dalam lembah kekelaman? Ini pertanyaan kita sebenarnya.
Kalau firman Tuhan tadi berkata bahwa Daud menganalogikan Tuhan adalah gembala hidupnya, saudara. Lalu apa yang kita buat ketika kita berada dalam lembah kekelaman? Ini yang penting, yang perlu kita ingat, yang perlu kita renungkan sebagai orang percaya. Ketika saya dan saudara berada dalam lembah kekelaman, tidak berdaya, saudara mesti bangkit. Apa yang mesti kita lakukan? Saudara, ini gambar apa, saudara? Ini gambar apa, saudara? LCD. Orang bilang fokus ya, buat apa? Jadi kalau ada slide itu bisa nembak ke sana, fokus ya. Ini LCD nggak pernah nyorot ke mata saudara kan? Pasti ke layar itu ya, fokus saudara. Nah, yang pertama yang mesti kita buat ketika kita menghadapi atau berada dalam kekelaman, kita fokus, tetap fokus kepada Tuhan yang adalah gembala hidup kita. Nah saudara, ini seringkali kita nggak fokus saudara, ya. Dalam ayat pertama dan 2 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud, saudara, dia fokus kepada Tuhan yang adalah gembala hidupnya. Nah saudara, fokus itu berarti kondisi di mana seseorang memberikan perhatian khusus kepada satu hal dan mengabaikan sesuatu yang lain. Jadi itu namanya fokus, saudara. Daud mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Daud fokus kepada apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Daud percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membawanya melewati semua keadaan dengan kemenangan. Nah saudara, Daud itu sebenarnya ketika dia menjadi raja tantangannya besar. Dia dimusuhin orang, dia dimusuhi raja-raja, dimusuhi bangsa-bangsa. Bahkan Absalom itu anaknya Daud mau merampas kerajaannya. Bahkan Saud pernah ngumpet di goa, saudara. Saya mencatat ketika Daud menulis Mazmur 23, dia lagi ngumpet di goa, saudara, menulis Mazmur 23. Karena ada orang yang menyerang dia. Tapi kemudian saudara, Daud fokus kepada Tuhan yang adalah gembala hidupnya. Nah saudara, bicara mengenai fokus, ada sebuah ilustrasi. Mengapa kita perlu fokus kepada Tuhan dalam hidup kita, saudara? Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak, saudara, anak itu rajin ke gereja. Rajin ke gereja, lalu suatu hari ia berkata kepada ibunya. Dikatakan begini, saudara, Bu, mulai hari ini saya tidak mau lagi ke gereja. Lalu kemudian, loh kenapa? Kata ibunya. Kenapa kamu nggak mau ke gereja? Enggak, Bu, pokoknya saya mulai hari ini saya tidak mau ke gereja. Lalu ibunya berkata, kenapa? Kemudian anak ini menjawab, saudara, dikatakan begini, saudara, mungkin ini jadi perenungan kita ya di gereja. Kemudian anak ini menjawab, karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya suci, tapi sebenarnya tidak. Ini bukan saudara ya, ini anak kecil, kalau gereja mana saya nggak tahu. Dia berkata, anak ini di gereja itu ada banyak orang suci, merasa paling benar hidupnya. Nah, saudara, ada orang yang ketika beribadah sibuk dengan gadgetnya. Ini anak ini yang ngomong, bukan saya, saudara. Kemudian sementara yang lain sibuk jadi penonton, membicarakan keburukan orang lain. Nah ini anak ini berpikir begitu. Dia nggak mau ke gereja karena ngelihat di gereja itu katanya begitu. Ketika beribadah main gadget gitu ya, wayaan gitu ya, sibuk ya ngurusin orang lain, betul ya. Jadi komentator terus kerjaannya. Apa-apa dinilai, apa-apa nggak sempurna ya. Memang di manusia ini nggak ada yang sempurna ya. Apa aja dinilai. Dia lihat kejelekan orang mulu yang dilihat, saudara. Mungkin ini jadi perenungan buat kita. Mudah-mudahan gereja kita nggak begitu. Amin ya. Walaupun mungkin ada juga 1-2 yang begitu. Nah saudara, lalu ibunya, saudara, ketika anak ini berkata begitu, wah saudara, seorang ibu ini berkata, baiklah kalau begitu, kalau kamu nggak mau kerja nggak apa-apa. Tapi ada satu syarat, kata ibunya, yang harus kamu lakukan. Setelah itu
terserah kamu mau ke gereja atau tidak. Kata ibunya begitu. Lalu anak itu, apa syaratnya? Lalu ibu itu berkata, ambillah air 1 gelas, ini saudara, lalu bawa keliling gereja. Suruh bawa air keliling gereja. Kemudian anak ini membawa air, saudara, dia keliling gereja gitu ya. Keliling gereja gitu. Kata ibunya, jangan sampai air ini tumpah. Tanya gitu. Anak itu terus lihat gelas ini supaya nggak tumpah airnya, dia berjalan terus keliling gereja. Nah saudara, setelah selesai dia keliling gereja, saudara, dia pulang. Lalu dia bertemu dengan ibunya. Nah saudara, di rumah ibunya berkata kepada si anak ini, bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling? Anak itu berkata, sudah. Apakah ada yang tumpah? Tidak ada, kata si anak. Apakah tadi di gereja ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Bu, karena pandangan saya hanya tertuju kepada gelas ini. Lalu ibunya, apakah di gereja, ibu tanya lagi, apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Tanya si ibu kepada anak itu, wah saya juga tidak tahu, Bu, karena saya fokus menjaga air agar tidak tumpah. Sang ibu pun tersenyum lalu berkata, begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus pada tujuan hidupmu, kamu tidak akan pernah punya waktu menilai kejelekan orang lain. Tidak menyalahkan keadaan yang menimpa hidupmu, kamu akan menjadi anak yang tangguh dalam segala sesuatu. Lalu ibunya berkata, saudara, ini yang mungkin menjadi perenungan buat kita. Dia katakan begini, saudara, ibu ini berkata kepada anak itu, jangan sampai, saudara, jangan sampai anakku, kesibukanmu menilai kualitas orang lain dan membuat engkau lupa akan kualitas dirimu sendiri. Nah saudara, ini luar biasa. Seringkali saudara kita nggak fokus dengan Tuhan. Betul ya saudara ya? Yang kita sibukin itu tadi, ngurusin orang gitu ya. Kerjaannya ngurusin orang, ngomentarin orang, saudara. Saudara, perenungan buat kita, saudara. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas dirimu sendiri. Fokus kepada Allah akan membangun kualitas diri meski di lembah kekelaman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita lakukan. Mau lembah kelam kayak gimana pun saudara, ketika saudara fokus kepada Tuhan, kepada gembala yang menuntun kehidupan saya dan saudara, kita bisa melewati. Bahkan dalam lembah kekelaman kita punya kualitas hidup yang semakin baik di dalam Tuhan. Nah ini yang mesti kita buat ketika kita berada dalam lembah kekelaman, jangan ngeluh saudara. Ini yang pertama saudara, apa yang mesti kita lakukan? Tetap fokus kepada Tuhan yang adalah gembala hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, minta maaf. Ya, nah saudara, selain kita fokus kepada Tuhan yang adalah gembala kita, yang kedua adalah kita percaya kepada penyertaan Tuhan. Di dalam 3 dan 4 saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara. Ia menjegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah saudara, tongkat Tuhan itu yang menghibur kekuatan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, percaya kepada penyertaan Tuhan. Nah saudara, tongkat gembala yang digunakan Daud untuk mengalahkan singa yang mau memangsa domba-dombanya saudara. Pengalaman inilah yang membuat Daud meyakini bahwa Tuhan adalah gembala hidupnya. Saudara, saya mencatat itu dalam bahasa Inggris, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi saya suka dengan kata-kata itu. Itu artinya lembah kekelaman seolah hantu dari masa lalu kita.
tapi sekarang jadi berkat buat masa kini kita. Nah saudara, seringkali masa lalu, lembah kekelaman yang kita alami itu menjadi hantu, menakutkan ya saudara ya. Kalau bisa jangan lagi saya ngadepin masalah begitu, betul. Lembah kekelaman itu seolah-olah hantu dari masa lalu kita. Tapi sekarang saudara, ketika kita menjadikan Tuhan adalah gembala hidup kita, itu menjadi berkat buat masa kini. Jadi saudara, memang menakutkan saudara. Persoalan hidup itu kita itu luar biasa, tidak ada yang sederhana kadang-kadang. Ya. Rasanya mungkin udah banyak orang yang nyerah. Bahkan tidak sedikit orang yang bunuh diri gara-gara persoalan hidup ketika menghadapi lembah kekelaman. Tapi saudara, ketika kita percaya kepada penyertaan Tuhan, saudara, Allah lakukan perbuatan besar dalam kehidupan kita. Nah saudara, perenungannya apa buat kita? Kalau Allah adalah penyerta dalam kehidupan kita, percaya kepada penyertaan Tuhan, saudara. Nah perenungannya adalah gini, kita sering berpikir bahwa tokoh utama yang membuat kita sukses melewati lembah kekelaman adalah kita. Ya, saya seringkali dengar kesaksian itu gitu ya. Wah, saya bisa melewati masa-masa sulit saya. Ya, seringkali kita melihat kalau ada kesaksian yang sering menjadi tokoh utama, saudara, kita bisa melewati masa-masa sulit itu kitanya. Wah, ini karena saya bisa melewati semuanya, itu karena saya gitu ya. Tapi pernahkah kita merenungkan, saudara? Apakah kita pernah merenungkan bagaimana suksesnya Tuhan membentuk hidup kita? Bagaimana suksesnya Tuhan memelihara hidup kita? Dan bagaimana suksesnya Tuhan menolong kita dalam lembah kekelaman? Dan seharusnya saudara, yang menjadi tokoh utama dalam hidup kita bukan kita, bukan saya, tetapi saudara, Allah. Karena Allah adalah gembala hidup kita. Dia menjadi tokoh utama yang mesti kita ceritakan ketika saudara-saudara berada dalam lembah kekelaman, bukan kitanya, saudara. Nah, seringkali kita menceritakan diri kita, wah saya ini. Tapi sebenarnya yang menjadi tokoh utama dalam hidup kita adalah Allah sendiri, saudara. Makanya masa sulit itu menjadi sebuah kesempatan kita menceritakan kehebatannya Tuhan. Ya, saya di PBI itu setiap kali doa Elia, PBI sekolah minggu tuh isinya kesaksian terus ya. Betul ya Pak Tobing ya. Kesaksian teman-teman semua luar biasa. Dan diceritakan bagaimana Allah menolong ketika bapak-bapak sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Dan diceritakan Allahnya, saudara, bukan kitanya. Karena tokoh utama dalam kehidupan kita dalam lembah kekelaman sebenarnya bukan kita tetapi Allah. Kenapa? Karena Allah menyatakan pertolongan dalam hidup kita dan Dia adalah gembala hidup kita. Saudara, mari kita percaya kepada penyertaan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Penyertaan Tuhan itu sempurna, saudara, dan ajaib. Yang terakhir, saudara, apa yang mesti kita buat ketika kita berada dalam lembah kekelaman? Yang pertama, kita mesti fokus kepada Tuhan yang adalah gembala kita. Yang kedua, kita percaya kepada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, tetap hidup dalam kebenaran dan janjinya. Nah, saudara, dalam Mazmur 23 ayat 5-6 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Daud hidup dalam kebenaran Tuhan.
Dia meyakini penyertaan Tuhan. Bahkan Daud berkata, saudara, dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena dia percaya kepada kebenaran dan janjinya Tuhan. Nah saudara, Alkitab saudara, hari ini ada yang bawa Alkitab kayak saya nih. Kayaknya sama nih Alkitab ya. Ada yang bawa Alkitab hari ini angkat, ini coba kasih tahu saya. Ada, oh puji Tuhan. Ada yang bawa Alkitab, ada lagi ya yang bawa Alkitab. Oh puji Tuhan. Saya baru kali ini bawa Alkitab karena mau khotbah. Biasanya pakai handphone. Aduh, minggu depan saya bawa Alkitab dah pokoknya. Nah saudara, Alkitab ini menjadi kebenaran Allah yang mutlak. Firman Tuhan ini adalah janji Allah yang mendatangkan kebaikan dan terbukti mengatasi segala persoalan, saudara. Itu ya. Ini aja yang menjadi kekuatan kita, nggak pernah dibawa ke gereja. Kita bawanya handphone, ya nggak salah juga sih. Ya, ini juga saya baru kali ini bawa. Ini pun masih baru, ini baru beli. Kadang udah di rumah ya, udah pada rusak gitu ya Alkitabnya. Jadi saudara, Alkitab menjadi kebenaran Allah yang mutlak, saudara. Tahu mutlak? Tahu mutlak? Yang benar, yang tidak bersalah. Ya, jadi firman Tuhan bukan berisi, Alkitab bukan berisi firman Tuhan, tapi Alkitab adalah firman Allah yang mutlak. Dan firman Tuhan adalah janji Allah yang mendatangkan kebaikan. Seperti tadi Daud berkata ya, kebaikan apa itu saudara? Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti, karena dia meyakini bahwa firman Tuhan ini yang dia yakini saudara. Dia percaya kepada janji Allah dalam kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, di dunia ini ada banyak ajaran sesat saudara. Seringkali yang membelokkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau coba share. Ini ada ajaran sesat yang perlu kita waspadai saudara. Ya, ini sebenarnya yang saya tahu cuma 3, mungkin ada banyak sebenarnya. Ini yang pertama saksi Yehova. Bapak Ibu tahu ya saksi Yehova ya. Saya ingat tahun 2000 berapa ya, saya masih jadi kepala sekolah itu. Tapi ada acara kelulusan anak-anak TKB. Kami sewa di Palem saudara, sewa tempat. Nah ternyata saudara di hari yang sama itu ada ibadah saksi Yehova. Dia bentangin itu apa namanya spanduk. Yang datang berapa saudara? 1000 orang. Saksi Yehova. Saya kaget juga, ampun saya bilang. Kalau misalnya kita berapa sih paling? Ini 1000 orang saudara yang datang. Dia sewa aula besar di Palem itu. Di lantai 4 kalau tidak salah itu. Dia sewa tempat buat beribadah. Saudara, nah saya cari sejarahnya saksi Yehova. Ini mungkin jadi pengetahuan buat kita saudara, supaya kita nggak salah dan tahu ajaran sesat ini yang perlu kita waspadai saudara. Nah, saksi Yehova itu didirikan di Amerika Serikat tahun 1870, jadi sudah lama sebenarnya. Itu di bawah pimpinan Charles Taze Russell. Memiliki 6,9 juta anggota yang aktif dalam 235 negara di dunia. Jadi udah nyebar kemana-mana nih saksi Yehova. Bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia ada 1000 orang ya, luar biasa itu. Nah saudara, ajarannya apa saudara? Ini mungkin jadi pengetahuan buat kita. Jadi saudara nanti hati-hati kalau ada saksi Yehova datang ke rumah saudara ya. Saudara bisa tengin dengan tongkat itu tuh. Biar kabur. Saudara. Nah saudara, ajarannya apa saudara? Para anggota menamakan diri mereka saksi, bukan jemaat. Ya. Atau umat. Jadi mereka mengatakan aku tuh saksi. Kamu jemaat bukan, aku saksi. Karena saksi Yehova. Itu cirinya saudara. Nanti kalau mereka datang tanya, gerejamu di mana? Kalau mereka datang nih ke rumah saudara, gerejamu di mana? Gereja baptis mana kamu gitu. Ya. Oh bukan, aku tuh saksi Yehova. Nah saudara, yang kedua, tempat ibadah mereka itu disebut balai kerajaan bukan gereja, bahkan mereka sewa tempat yang di Palem itu. Ya, itu saudara jangan ke situ ya. Karena sekarang lagi ada ibadah di sana. Jangan ke sana. Lalu kemudian saudara, sistem PI-nya, ini luar biasa, ada sistem PI-nya dia. Itu door to door. Kayak marketing panci saudara. Datang ke rumah-rumah, door to door nawar-nawarin gitu ya. Betul?
lalu menyebarkan majalah rohani. Nah, hati-hati saudara kalau ada ibu-ibu pakai payung bawa tas gitu ya, jalan ke rumah saudara bawa majalah, hati-hati itu, saksi Yehova itu, ya, saksi Yehova, saudara. Lalu kemudian setiap anggotanya, ini saya pikir ini bagus nih, setiap anggotanya wajib melakukan pewartaan dan memiliki target masing-masing untuk merekrut anggota baru. Maksudnya kita perlu lakukan juga di gereja kita. Masing-masing saudara merekrut anggota baru. Ya. Tapi ini betul loh, saksi Yehova ini konsentrasi luar biasa, konsentrasi luar biasa di situ. Dia cari jemaat, dia cari orang saudara, untuk jadikan pengikutnya. Itu ciri saudara dari saksi Yehova. Jadi waspadalah dengan ajaran ini. Nah, saudara yang kedua itu Mormon. Ini didirikan oleh Joseph Smith 1805-1844 di Amerika Serikat juga saudara. Anggotanya mencapai 13,5 juta orang di seluruh dunia di tahun 2008. Itu tercatat sekitar 13 jutaan. Mungkin tahun 2022 bisa lebih dari itu. Nah, ajarannya apa saudara? Mormon meyakini gereja mereka adalah restorasi gereja yang sebenarnya yang didirikan Yesus, dan gereja-gereja Kristen lainnya telah menyimpang. Tahu restorasi apa? Restorasi? Saya punya bisnis jual beli motor nih saudara. Nanti kalau yang mau butuh motor biar ke saya. Enggak. Jadi saya suka beli motor yang nggak bagus. Saya bisa cari motor yang ya jelek lah, nggak begitu bagus, karena saya bisa beli murah. Lalu saya restorasi, saya perbaiki, saya ganti peleknya, saya ganti bannya, saya perbaiki mesinnya, lalu saya jual dengan harga yang lumayan tinggi. Nah, itu yang saya lakukan sebenarnya. Nah, restorasi begitu. Ajaran Mormon saudara, dia merestorasi gereja Tuhan. Loh kok bisa? Ternyata mereka studi banding saudara. Dia ke gereja-gereja Kristen, ke gereja Baptis, ke gereja Bethel, gereja mana saja, dia lihat kelemahan gereja kita, gereja-gereja itu apa? Dia restorasi saudara. Lalu dia mengklaim saudara, gereja-gereja di luar Mormon adalah gereja-gereja yang menyimpang. Nah, itu hati-hati, maka saudara jadi orang Kristen hati-hati ya di gereja ya. Harus sungguh-sungguh. Jangan sampai mereka studi banding lihat kita, wah ternyata orang Kristennya begini ya. Mereka studi banding saudara di gereja-gereja. Lalu kemudian dia membuat ajaran, dia restorasi ajaran itu, ya. Dia mengatakan dan dia mengklaim saudara bahwa gereja Mormon adalah restorasi gereja yang sebenarnya yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Wih, mereka bisa berani mengklaim begitu ya, luar biasa. Lalu kemudian saudara, menurut mereka Tuhan memiliki bentuk daging manusia, menikah dan dapat memiliki anak. Tuh, masuk akal gak ya saudara? Saudara, orang di luar kita aja itu, saudara tahu, dia kan selalu mengatakan kepada kita orang, minta maaf, Muslim gitu ya. Dia mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu beranak. Betul gak? Beranak. Tapi Mormon mengklaim loh. Jadi Tuhannya itu bisa memiliki keluarga. Karena Tuhannya bentuknya daging manusia, saudara. Ini sesungguhnya penyembah berhala sesungguhnya menjadikan manusia Tuhan kan, saudara. Lalu kemudian mereka percaya bahwa manusia dapat menjadi Tuhan-Tuhan lainnya setelah kematian. Ada inkarnasi gitu. Ajaran Mormon ini. Hati-hati saudara ketika ada yang datang ke tempat saudara mengatakan demikian. Woi, gereja kamu tuh gak sempurna. Datang ke gerejaku. Itu gereja penjelmaan Tuhan Yesus. Oh, hati-hati saudara. Itu Mormon. Lalu yang ketiga saudara, Children of God. Jadi mungkin udah di kalangan anak muda ini ajaran ini, hati-hati saudara anak muda kita PKMB ya, hati-hati dengan Children of God. Ini didirikan tahun 1969, masih baru saudara, oleh David Moses, Break di South California, Amerika. Disebut juga Family of Love. Ajarannya adalah percaya bahwa semua orang akan diselamatkan dan hidup di surga. Jadi mereka percaya bahwa semua orang diselamatkan. Kalau kita apa saudara? Yang diselamatkan siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka enggak. Semua orang di dunia ini adalah semua orang yang diselamatkan dan hidup di surga. Makanya enggak perlu pertobatan saudara. Kalau saudara mau ikut gereja ini enggak usah bertobat, masih surga. Kalau kita enggak.
Ya kan? Kemudian menentang ajaran keselamatan, betul. Kalau keselamatan kita jelas, percaya kepada Yesus sudah selamat. Ya kan? Mereka tidak mempercayai bahwa orang-orang yang tidak diselamatkan akan disiksa. Nggak ada yang namanya neraka, saudara. Nggak ada. Karena ada surga. Mengutuk sistem kemasyarakatan, termasuk dia nggak suka dengan pemerintahan segala macam. Lalu mendasarkan kepercayaannya pada tafsiran Alkitab sendiri. Hati-hati saudara ya, ketika menafsirkan Alkitab, jangan nanti saudara bebas menafsirkan, nanti jadi kejadian off guard lagi. Ya semaunya gitu ya, Alkitab ditafsirkan. Lalu mengajak seluruh anggotanya meninggalkan keluarga mereka secara total dan berkelana sama seperti para rasul yang mengikuti Yesus. Jadi semuanya pada meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan keluarganya. Lalu yang terakhir ya saudara, ini yang perlu dijagai, yang perlu diwaspadai saudara, menganggap kenikmatan seks mulai dari masturbasi sampai koitos sebagai anugerah Tuhan. Wah, ini bahaya saudara. Makanya mereka tuh kalau ke gereja katanya sih, saya dengar-dengar, wah mereka cium kasih di gereja. Coba kalau kita di sini, langsung RUG saudara, langsung dibawa. Ya, di sana begitu saudara. Maka malah mereka berkata mendukung hedonisme dan homoseksual. Saudara, ini luar biasa ajaran ini. Dan banyak orang-orang muda saudara tergiur dengan ini. Nah saudara, ini perlu diwaspadai saudara. Nah, saudara, ada satu perenungan yang perlu kita buat adalah ajaran sesat perlu diwaspadai. Tetapi jangan lupa ajaran sehat firman Tuhan saudara yang tidak kita lakukan harus lebih diwaspadai. Betul gak? Ada banyak orang Kristen tuh nggak melakukan firman Tuhan. Itu sesungguhnya perlu diwaspadai. Saya pikir dia lebih bahaya dari ajaran sesat menurut saya. Karena ada banyak orang-orang Kristen yang ke gereja cuma hadir tubuhnya, saudara. Imannya nggak bertumbuh. Betul? Firman Tuhan menjadi sesuatu yang tidak penting. Ini juga perlu diwaspadai dalam hidup kita, saudara. Ajaran sehat firman Tuhan ini perlu kita renungkan dan lakukan. Karena kalau tidak dilakukan, saudara, ini perlu diwaspadai hidup saudara. Ya. Dan mungkin akan lebih bahaya dari ajaran sesat. Betul ya saudara? Karena itu saudara, Daud begitu meyakini saudara, dia hidup dalam kebenaran dan janjinya Tuhan. Nah saudara, seorang penulis namanya Paul Washer, ini mengatakan kebenaran itu melukai. Betul saudara, kalau saudara membaca firman Tuhan saudara, seringkali itu menegur kita kan, melukai kita sebenarnya. Ya. Jangan khawatir, kita khawatir, betul gak? Jangan membenci musuhmu, kita seringkali bertikai, bahkan sampai hari ini masih bermusuhan. Ya, kebenaran Tuhan ini melukai kita. Kenapa saudara? Karena menjadi bahan koreksi hidup kita. Seperti aksi seorang dokter ya membebaskan kaki pasien yang patah karena terjepit di perangkap beruang, dan mustahil saudara untuk membebaskannya orang tersebut dari kesakitan tanpa rasa sakit. Betul ya saudara ya? Orang operasi pasti tujuannya kan supaya menghilangkan rasa sakit, tapi sebenarnya proses itu kita menyakitkan juga. Nah, Paul Washer mengatakan demikian saudara. Kebenaran firman Tuhan itu juga melukai hidup kita sebenarnya. Tapi kalau kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, janjinya Tuhan, itu akan seperti Daud katakan, kebaikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, itulah ketika kita percaya kepada kebenaran dan janji Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran dan janji Tuhan. Nah, saudara, ada sebuah narasi sebagai yang terakhir. Banyak orang berkata, hidup kita baik atau tidak tergantung kita ada di mana. Ya, kalau saudara ada di tempat yang jahat, saudara akan jahat, betul. Kalau saudara ada di tempat yang baik, saudara menjadi baik. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah dengan siapa kita menjalani hidup ini. Saudara,
Enggak masalah saudara ada di mana. Mungkin saudara ada di dalam kumpulan orang-orang yang tidak benar. Ya, tapi yang paling penting dalam hidup kita adalah dengan siapa kita menjalani hidup ini. Tuhan adalah gembalaku, menjadikan jawaban melewati lembah kekelaman. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Cepat atau lambat kita akan menghadapi namanya masa-masa kekelaman. Tapi yang paling penting saudara, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita menjalani hidup ini, itulah yang akan menjadi kekuatan buat kita. Dan Tuhan adalah gembala kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan yang akan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan adalah gembala hidup kita. Mari setiap saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang kita dengar pagi ini saudara. Jangan pernah takut ketika menghadapi lembah kekelaman. Karena Tuhan adalah gembala kehidupan kita. Mari setiap saudara untuk tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan bagaimana Daud dengan penuh keyakinan dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Karena Daud percaya bahwa Allah yang akan menuntun dia melewati masa-masa yang sulit. Jadikan Tuhan gembala hidup saudara. Jangan tanya skill saya apa. Jangan tanya saya punya kemampuan apa untuk bisa melewati masa sulit. Tuhanlah jawaban hidupmu karena Dia adalah gembala hidup kita. Jangan pernah ragukan Dia, saudara. Tuhan adalah gembala yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari setiap saudara untuk meyakini itu. Jangan takut ketika menghadapi lembah kekelaman. Jangan khawatir saudara ketika menghadapi masa-masa sulit dalam hidup saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 memberitahukan kepada kita, mengajak setiap orang-orang percaya untuk menjadikan Tuhan gembala hidup kita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kita punya sekali lagi saudara. Kita percaya Engkau
Engkau adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau. Kamu katakan sekali lagi, saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Aku tak gentar, Tuhan. Aku mau melangkah bersamamu. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar, Tuhan. Tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah. Aku tak akan gentar, Tuhan. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku, Tuhan. Sebab Engkau besertaku. Sekali lagi, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Bapa kami di surga, seperti pujian ini, saudara, Engkau adalah gembala yang baik. Pujian yang menguatkan kami, ya Tuhan, bahwa Engkau adalah gembala yang menuntun hidupku. Engkau membawaku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Bahkan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar aku melangkah, karena Engkau besertaku, ya Tuhan. Kami datang, Tuhan, biar firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kepuasan telinga kami, tapi adalah kebenaran yang mutlak, bahwa penyertaan Tuhan dan janji Tuhan, bahkan kekuatan Tuhan ada kepada orang-orang yang bergantung penuh kepada Dia, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata Dia akan memberkati sepanjang umur, oleh karena melekat kepada Tuhan yang adalah gembala. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah menjadi gembala kehidupan kami. Engkau sudah menuntun melewati masa-masa lalu kami yang sulit, dan memberkati kami Tuhan di masa kini. Kami bisa melihat bagaimana perbuatan besar tokoh utama dalam hidup kami, dalam setiap persoalan kami adalah Engkau, ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, itu dalam hati kami, kepada setiap orang yang mendengar, setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi ini, dan kepada kami semua, ya Tuhan, bahwa Tuhan,
adalah gembala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kembali Bapak Ibu dan Saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Panggilan memberi diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Biarlah firman ini boleh dapat menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari, merefleksikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Tuhan saat ini, kami akan memberikan persembahan maupun persembahan lainnya. Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan ini. Engkau memakai setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Engkau memberikan kebijaksanaan dan hikmat yang daripadamu saja untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami siap untuk memberi. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Persembahan hati nyanyian pujian nomor 302 akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan. Yang patut ku berikan
Puji nama Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kita akan bersama-sama bersuka cita dengan saudara-saudara kita yang akan berulang tahun dalam minggu ini. Bagi yang saya sebut namanya, dipersilahkan untuk maju ke depan. Yang pertama, yang akan berulang tahun di minggu ini, Saudari Yesa Lianawati, tanggal 13 Februari. Saudari LDN, tanggal 14 Februari. Ibu Supriyati, tanggal 15 Februari. Saudari Stefani Gali Febriana, tanggal 16 Februari. Saudari Kurniani, tanggal 17 Februari. Saudari Abigail Resti Arasimalia, tanggal 19 Februari. Dan Ibu Jumini di tanggal yang sama. Dipersilahkan Bapak Ibu yang saya sebut namanya, saudara-saudari, untuk maju ke depan. Kita akan bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Kita ucapkan selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Kita pujikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Sama Tuhan ya. Tuhan memberkati teman-teman kita ulang tahun. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, ada dua teman kita yang hadir pagi ini. Yang pertama Saudara Irfan Saputra. Ini dari Jalan Karya Utama Cengkareng. Itu gerejanya dari gereja KGBI Efrata Bogor, Kalimantan Barat. Silakan Pak Irfan atau Saudara Irfan. Oke, selamat datang Pak Irfan, Tuhan memberkati. Silakan kembali, bisa datang kembali minggu depan untuk dalam ibadah kita seperti pagi hari ini. Kemudian yang kedua, Saudari Dian Santika. Ini ternyata calonnya Ivan Ferdian. Betul ya? Kalau nggak salah begitu. Ada Dian Santika. Oh, tidak ada. Oh, sudah pulang. Oh, di Zoom. Oh, di Zoom. Oke. Minta maaf kalian di sini. Jadi kita doakan makin setia sama Tuhan bisa hadir dalam ibadah kita selanjutnya. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Baik, mari kita akan berdoa. Bapak kami surga, kami bersyukur untuk perbuatan besar yang Tuhan kerjakan hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah dalam pujian dan penyembahan yang luar biasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa untuk Saudari Yesa Lianawati, Saudari LD, Ibu Supriyati, Saudari Stefani Gali Febriana,
Saudari Kurniani, Saudari Abigail Waresti Arasi Malia, dan Ibu Jumini. Kami sungguh bersyukur oleh karena Tuhan memberkati umur yang panjang. Tuhan memberikan sukacita bagi teman-teman kami yang berulang tahun, dan biarlah mereka Tuhan berikan kesetiaan, makin mengasihi Tuhan dan takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan pendeta Stefanus dan tim PI di Brebes, di TPW Brebes. Kami terus membawa dalam doa biarlah Tuhan akan mengerjakan, membuat segala sesuatunya lancar, dan pelayanan di sana boleh berkembang oleh karena Tuhan yang menghendaki. Berkati supaya setiap pembicaraan atau hal yang lain yang akan dibahas di sana menjadi semangat bagi teman-teman kami jemaat TPW Brebes untuk terus memuliakan Tuhan, maju dalam pelayanan melalui pelayanan ladang Tuhan di TPW Brebes. Kami juga berdoa untuk kepulangan pendeta dan tim nanti sore ke Cengkareng. Tuhan berkati dalam perjalanan pulang dan boleh sampai ke tujuan dengan keadaan yang baik. Kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan, jemaat kami Gereja Baptis Cengkareng Indonesia, berkati mereka dengan pekerjaan usaha mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati, bahkan sekolah anak-anak kami, pendidikan, kuliah, dan pekerjaan anak-anak kami biarlah semuanya ada dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biar berkat daripada Tuhan melimpah, kasih dan kemurahan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami, dan persekutuan yang kuat yang boleh kami bangun setiap hari di dalam Kristus semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.